Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Dan hari ini kita ingin menjawab pertanyaan seputar pembesaran ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke chat di WA di 081 665 8779. Bagi teman-teman yang mau tanya silahkan langsung chat ke nomor saya di 081 665 8779. Pertanyaannya, Pak Suwandi, saya sudah melakukan pembesaran ikan gabus di kolam beton ya. Tapi kok setiap 1 minggu 1 kali itu saya ganti air, karena 1 minggu pun sudah bau airnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah dengan penggantian sering ini berdampak pada pertumbuhan ikan gabus, ataukah teknis pengurasannya seperti apa? Kemudian pemberian makan yang baik itu seperti apa, berapa kali sehari, ya, agar pertumbuhan ikan semakin baik. Dan pada tebar ikan gabus, agar airnya tidak cepat kotor, itu sebenarnya bagusnya berapa Pak untuk pembesaran ikan gabus? Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi begini Pak, kalau bicara masalah pembesaran ikan gabus, saya menjawab seperti apa yang saya lakukan ya. Jadi di depan kita ini ada kolam pembesaran, ini kolam pembesaran saya sendiri. Di sini sudah berusia 2 bulan. Dan kita akan terus pantau berapa nanti habisnya pakan sampai panen, berapa jumlah panen yang akan didapat, semua akan terperinci dalam sebuah catatan. Dan catatan itu akan digunakan sebagai acuan nanti pada saat kita melakukan pembesaran. Kalau bicara pada tebar, ya, dan ini nanti bisa dianalisa juga dan bisa kita buka ke publik juga hasil rekap yang jujur dari kami, baik panen ataupun tidak kita akan merekapnya. Dan selama ini memang di peternak masih wajar-wajar saja, tidak melakukan pembesaran dengan cara yang sangat ekstrim. Bahkan kalau ada orang bilang pembesaran 200 meter per 200 ekor per meter bisa tidak panen, saya dulu sudah tawarkan di video saya sebelumnya bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita buat adalah sebuah realitas di lapangan. Jadi kalau teman-teman ada yang tidak percaya, datang ke sini, nanti saya tunjukkan peternak-peternak yang pembesaran 200 per meter persegi. Nah, di depan ini Pak, ya, ini kolam ini sudah berusia 2 bulan Pak. Dan di kolam ini Pak, itu setiap bulan sekali hanya dikuras separuh, diisi separuh. Ini pun sudah seperti ini Pak, kondisinya lumut sekali Pak, hijau. Ya kalau kita lihat ikannya mungkin kalau nggak pas naik ke permukaan nggak kelihatan. Tetapi ini hanya kita lakukan dengan cara nguras separuh, diisi separuh. Ya, setiap sudah 2 kali dikuras separuh, diisi separuh. Toh airnya masih hijau dan masih sepertinya kotor gitu. Nah, yang perlu dilakukan adalah begini Pak, Bapak tidak perlu sebetulnya menguras setiap minggu. Yang penting kontrol pakan. Ya, kontrol pakan agar tidak banyak pakan yang tersisa. Nah, sekarang saya tunjukkan aplikasi pakan yang ada di sini yang sering saya lakukan sendiri. Di sini kita menggunakan masih ini ya, usia 2 bulan kita masih menggunakan PF 1000. Ya, dimana PF 1000 ini kita kalau memberi makan kita selalu aplikasikan dengan produk kita sendiri berupa Kana Nutrisi, ya. Jadi ini kita lihat di sini. Ya, ini ada pelet ya, pelet PF 1000 ini 1/4 kilo. Dan di sini ada Kana Nutrisi. Kana Nutrisi ini juga hanya kita gunakan 5 tutup saja. Nah, aplikasinya seperti ini. Satu, 2, 3, 4, 5 tutup saja. Kemudian kita aduk. Nah, kita aduk, kita campur. Ya, nggak usah menggunakan campuran air.
Di kolam ini ukurannya 8 kali 5 ya, 8 kali 5 dengan kedalaman air ini 50 cm. Ini dalam usia 2 bulan ini kita isi di sini 20.000 ekor. Ya, kita buktikan kepada pemirsa, nanti sampai panen akan kita pantau, kita liput terus ini. Ya, 20.000 ini sampai panen akan mendapatkan berapa dalam usia 6 bulan? Apakah bisa mencapai bobot 2 on atau bobot kurang dari 2 on? Kita lihat nanti setelah usia 6 bulan. Tetapi akan kita update terus. Nanti pada bulan ketiga, bulan keempat kita akan bikin video yang sama di sini. Nah, setelah kandang nutrisi ini sudah dicampurkan, dan ini tetap akan kering, ya kan? Tidak akan mekar ya dengan menggunakan kandang nutrisi. Nah, proses pemberian makan seperti ini. Karena ikan ini sudah biasa kita panggil, pada saat kita pukul-pukul ember ini itu sudah akan mendekat. Pemberian pelet di satu tempat saja, kemudian pantau jangan sampai sisa. Jadi setiap diberikan ditunggu dulu. Kalau sudah habis baru ditambah lagi. Nah, di sini saya memberikan makan ikan gabus ini satu hari, pagi, siang, sore, malam. Malam hari pun kita berikan. Karena di sini sudah biasa malam hari pun tetap makan. Nah, kalau peletnya ini masih, jangan dulu ditambah, ditunggu dulu. Jadi kalau teman-teman mau memberi makan ikan gabus itu jangan terburu-buru. Jadi pantau dulu sampai habis baru nanti ditambah kembali. Nah, dalam aplikasi seperti ini pada teman-teman usahakan jangan terburu-buru. Jadi kita tungguin dulu. Kalau ikan itu masih mau makan, ya kita tetap kasihkan lagi. Mau makan kita kasihkan lagi. Apalagi tebar dalam jumlah ikan yang banyak, kita memang harus sabar nungguin dulu. Kalau belum habis jangan ditambah ya. Kalau sudah habis baru, nanti ini sudah habis kan? Sudah habis ditambah lagi. Ini penting sekali kita kontrol masalah pakan agar kualitas airnya juga terjaga. Ya, jadi kalau saran saya dari pertanyaan tadi, untuk pada tebar silahkan sesuai dengan apa yang saya sarankan boleh, tetapi nggak usah padat-padat dulu. Jikalau baru memulai awal, memulai Bapak uji coba pertama kali, nggak usah terlalu padat dulu. Karena betul-betul kita harus telaten di masalah kontrol airnya. Jadi jangan sampai ada pelet yang tersisa di situ. Nah, ini sudah habis, pakannya sudah dimakan semua, kita boleh menambahkan lagi. Ya, dan di sini penggunaan kandang nutrisi ini juga penting karena apa? Kandang nutrisi ini diciptakan juga untuk menetralisir amonia. Jadi kondisi penyerapan pakan yang sempurna di tubuh ikan, kemudian yang keluar itu betul-betul ampas. Tidak ada lagi pembusukan pelet di sini. Ini penting sekali agar kita menjaga kualitas air, juga dibantu oleh kandang nutrisi ini juga yang fungsinya untuk memaksimalkan proses penyerapan pakan di tubuh ikan. Jadi bisa langsung diserap, keluar pun sudah tinggal ampas, tidak akan membuatkan amonia yang berlebih di situ. Jadi pemirsa, bagi teman-teman yang mau pembesaran, mau melakukan budidaya ikan gabus khususnya di pembesaran, pertama memang jaga kualitas air. Kualitas air jaga dulu, kemudian kontrol pakan yang kedua, kemudian di situ adalah pergantian berkala air.
50% dibuang, diisi kembali. Kalau itu dilakukan, insya Allah nanti hasil panennya bisa bagus ya. Nah, pengurasan total itu apabila kalau di sini itu setelah usia 3 bulan dikuras total, kemudian dia lakukan grading. Nah, ini sebulan kemudian ini sudah kita akan lakukan grading, memilih mana pertumbuhan yang lebih besar. Nanti yang ada akan hanya 2 ukuran, yang serata-rata sama yang besar. Nah, yang besar ini yang kita ambil dan kita singkirkan ke kolam lain. Oke pemirsa, terus panteng terus channel Dunia Ikan Gabus. Masih bersama saya Suwandi, dan kita akan tetap memberikan informasi-informasi seputar budidaya ikan gabus. Jadi yang mau tanya-tanya bisa langsung cek di 0816658779. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.